Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan addahiruha liyawmil jazaa'il awfa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhassasu bil haudi wal liwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tadfa'u biha 'anna al-afati wan naiyati wal balwa wa ala alihi washabihi alladhi hum fi mahabbatihi كالزارعين أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى أما بعد فيا عباد الله أيها الحاضرون أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memperbanyak zikrullah, mengagungkan asma Allah, sekaligus dalam ungkapan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Minimal kita memuji Allah dengan kalimah tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur sehat walafiat, bisa melangkahkan kaki sampai di masjid yang kita cintai ini, Masjid Mardiyah. Diringankan Allah, kita bisa menunaikan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Ini yang harus kita syukuri. Lebih-lebih nikmat yang mungkin paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam yang tertanam dalam lubuk hati kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin. Shalawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi Agung, Nabi panutan kita, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikuatkan Allah tetap menjadi pengikutnya dan nanti bisa berkumpul atas karunia Allah termasuk golongan min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Topik kecil yang saya sampaikan ini adalah sedekah ilmu, ya, sedekah ilmu. Dalam bahasa di masyarakat kita banyak amaliyah, entah itu menjadi tradisi dengan menggunakan istilah sedekah, sedekah bumi, sedekah apa. Itu sesungguhnya akar katanya dari bahasa Arab as-sadaqah, as-sadaqatu. Ya, kalau kita runut makna memang bisa sempit, bisa luas, ya. Yang jelas sedekah salah satu istilah dalam agama kita, yakni untuk
memaknai perbuatan seseorang yang mengamalkan amalan yang diberikan, disampaikan kepada orang lain. Mungkin ini pun masih makna sempit ya, tapi secara umum itu ya. Kalau ditinjau dari hukum syar'i, memang sedekah ada istilah lain infak, ada istilah lain zakat. Ini amal-amalan yang sebagai upaya bagaimana kita berbagi dengan sesama ya, memberikan apa yang kita miliki, yang kita mampu. Istilah sedekah itu sendiri memang dalam Al-Quran bahkan digunakan dalam makna zakat, yang itu hukumnya wajib. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiri ayat ya. Tapi dalam makna yang umum, sedekah itu amalan dalam hukum syar'i, para ulama ya sepakat itu levelnya sunnah ya. Ya, memang ada sunnah yang ringan, sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sunnah muakkadah. Ya. Nah, ini ada yang kadang menyamakan dengan infak, tapi ada juga banyak yang membedakan maknanya. Ya, kalau saya mengambil makna sedekah itu menurut saya lebih luas dibanding infak. Infak itu lebih terarah pada bagaimana amaliyah seorang muslim beriman itu berbagi dalam hal memberikan bantuan dalam bentuk harta benda, meskipun juga tidak mutlak harta benda. Tapi sedekah lebih luas. Dalam berbagai sabda Rasulullah Muhammad SAW, sedekah bisa mencakup infak itu, tapi juga beberapa amaliyah yang mungkin sangat ringan kita lakukan. Apa itu? Itu termasuk sedekah. Misalnya contohnya adalah amaliyah dzikir, membaca kalimah-kalimah thayyibah. Di antara salah satu sabda Rasulullah ya, kita membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, ini saya akan menyampaikan cakupan sedekah yang luas itu memang tidak hanya sedekah harta benda. Termasuk di sini akan saya sampaikan adalah sedekah atau sedekah ilmu. Tadi saya nukilkan landasan dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Az-Zumar. Allah mempertanyakan agar kita berpikir. Az-Zumar ayat 9. Allah bersabda, berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu? Apakah sama? Dilanjutkan firman Allah, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dialah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Ini artinya membuka kesadaran kita. Kita mau masuk golongan dua pilihan tadi, termasuk golongan yang mengetahui, yang berilmu, atau biarin saya masuk orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak berilmu. Nah, tapi ini tantangan bagi kita dalam firman Allah ini, jadilah kita orang yang berilmu, dan aktivitasnya adalah belajar dan belajar tanpa henti. Ya, maka dalam teori pendidikan dikembangkan konsep belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup, dan ini pun sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Ya, bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu sejak lahir sampai akhir hayat. Landasan dalam Al-Quran yang kedua saya nukilkan dalam surat Al-Mujadilah. Allah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pengertian sedekah ilmu ini memang bisa beberapa jenis bentuknya. Tapi perlu kita baca ulang landasan mengenai sedekah ilmu itu ilmu yang bagaimana. Nah, di sini saya yakin hadirin sering mendengarkan mengenai salah satu hadis yang saya kira sangat populer. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam mati, wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amal usahanya sendiri kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan padanya, pada orang tuanya itu. Ya. Nah, di sini 3 hal itu saya garis bawahi, terutama yang terkait dengan topik saya adalah ilmu apa yang kita perlu sedekahkan, yakni ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau kita lacak lagi yang paling mendasar, bagaimana ukuran manfaat itu? Ya, banyak sabda-sabda Rasulullah yang menjabarkan tentang kategori atau ukuran ilmu yang bermanfaat. Ya. Namun kalau saya ringkaskan saja dalam waktu yang hanya singkat ini, bentuk ilmu yang bermanfaat yang kalau kita sampaikan pada banyak orang itu dinilai sedekah ilmu, yakni pertama syaratnya adalah ikhlas, dengan ikhlas. Ya. Jadi kita menyampaikan ilmu ini, para guru, baik guru kecil, guru besar, ya, tidak hanya guru, setiap orang punya peluang kesempatan yang sangat banyak untuk bersedekah ilmu. Orang tua memberikan ilmu kepada putra-putrinya. Seorang sahabat memberikan ilmu kepada sahabat teman yang lain. Ya. Teman kolega di kantor berbagi ilmu dengan teman kolega yang lain. Dan ilmu tidak harus yang dipelajari dengan laboratorium penelitian, tidak harus itu. Karena ukuran manfaat dalam konteks syar'i adalah bagaimana ilmu itu memberi manfaat kehidupan dunia dan akhirat. Kalau dipilih yang utama, arahnya memberikan kebahagiaan akhirat. Syukur dua-duanya kita harus seimbangkan, lebih bagus. Jangan sampai ilmu yang kita berikan pada orang lain itu memberikan nampaknya mungkin kebahagiaan di dunia, tapi kok malah mencelakakan dalam hal
di akhiratnya. Nah, itu artinya nggak bermanfaat. Gitu. Jadi ukuran standar utama adalah memberikan kebahagiaan, kebaikan untuk di akhirat. Oleh karena itu, bentuk sedekah ilmu ini bisa menjadi nasihat. Kemudian juga dengan sedekah ilmu bisa pula membuka pintu hidayah. Orang bisa mungkin bahkan yang sebelumnya masih kufur menjadi beriman, yang sebelumnya lupa menjadi ingat, yang sebelumnya tersesat menjadi jalan lurus. Juga dengan sedekah ilmu kita memberikan manfaat, yakni mendekatkan orang-orang yang mendapatkan bagian ilmu itu bisa mendekatkan dirinya dengan Allah. Juga yang bermanfaat, sedekah ilmu yang bermanfaat juga akan memperbaiki perilaku sesama manusia. Ya. Ada yang membandingkan, beberapa ulama menganalisis membandingkan sedekah ilmu dengan harta. Itu jelas beda. Sedekah ilmu lebih abadi. Ilmu itu dibagi-bagi, disebarkan, bahkan semakin berkembang. Sebaliknya, sedekah harta, berapa harta dibagi-bagi, semakin kecil-kecil dipakai, dikonsumsi, makin lama semakin habis. Kalau nggak bisa mengembangkan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak, marilah kita apa yang kita miliki, ilmu, jangan merasa ilmu saya sedikit, bahkan mungkin saya nggak punya ilmu apapun. Jangan merasa begitu. Pasti kita masing-masing punya yang kita bisa sedekahkan. Sekedar mungkin berbagi kiat-kiat bagaimana agar hidup tetap sehat segar, bagaimana biar bangun pagi yang bagus, ini soal kesehatan. Atau bagaimana kiat-kiat membuka usaha kecil-kecilan, banyak sekali. Ya. Jadi berpesan, berbagi tentang resep-resep, kiat-kiat untuk kebaikan, itu termasuk sedekah ilmu. Untuk itu saya lengkapi beberapa landasan di dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari sahabat Abu Darda, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warrasul ilma, faman akhadahu akhada bihadzin wafir." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan sesungguhnya ulama, para guru adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta benda, uang, dinar, dirham, enggak. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, terutama sampai kebahagiaan akhirat tadi. Syukur lebih baik dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sempurna. Jadi warisan para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mendapatkan ilmu, berarti telah mengambil bagian yang besar. Sebagai penutup, saya tambahkan pesan Rasulullah Muhammad SAW, terutama terkait dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Bukhari, potongan sabda beliau, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu."
sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini termasuk menjadi landasan kita. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba dalam bersedekah ilmu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi diri pribadi dan jamaah, dan bisa nanti bisa menular kebaikan kepada banyak orang yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati sayyidal ayyam wa khassahu bi sa'ati du'a fiha masmu'un li jami'il anam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khatabatil ahjaru bi fasihil kalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mudallali bil ghamam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadiman. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.